Siapa? Desa Sukabakti. Pandoni mah hari ini berakhir. Iya. Sukabakti seberang aya mah kan areuna Panauan ya. Ya Sukajaya kelurahan, Pak. Aya itu Sukabakti desana. Muhun iya kelurahan. Tah eta we jeung desa we cika saya sugan engke aya milik 2025, 2026. Nah, milik aya ieu gitu takdir. Kehadiran tamu istimewa Wakil Bupati Pak Haji Helmi. Kehadiran tamu istimewa Wakil Bupati Pak Haji Helmi Budiman beserta. Tapi dengan anugerah Allah Bapak selalu sehat. Saya juga ikut ke Pamengpeuk ini ripuh, Pak. Ripuh, Bu. Saya ngikutin beliau ke Pamengpeuk, ke sana ke Mekar Mukti ripuh, tapi beliau tetap itu semuanya berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ngopi bareng Abah John dengan tagline membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga dari sini ada sebuah peradaban untuk kemajuan Garut bangsa dan negara. Dan alhamdulillah Bapak sudah tiba kembali di tanah airnya setelah beberapa kali ke Moskow ya. Saya ingat Ibu Popi Darsono 30 tahun lalu, Pak. Wah. 30 tahun yang lalu. Iya. Apa tuh? Ya artinya sering meliput model show dulu, iya, 30 iya. tahun lalu. Iya. Baik, ada bocoran katanya September mendatang dari Moskow juga mau datang ke sini, Bapak. Itu berkat perjuangan Bapak yang luar biasa dengan Ibu nih mendampingi ke Moskow. Tapi sayang saya nggak diajak. Itu yang pertama. Kira-kira sejauh mana nanti dengan rencana kehadiran delegasi dari Moskow ke Garut. Dan juga tolong Pak, Bapak sampaikan pesan moral tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita membawa perubahan ke yang paling baik. Dan nanti juga pirsawan sekalian, saya akan nanya-nanya Ibu mengenai keluarga yang sakinah, mawadah, wa'onah gitu. Sehingga dari keluarga kita bangun peradaban. Nah, mangga Bapak silakan. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh masyarakat untuk berkunjung menghadiri undangan dari Moskow. Ya. Di sana itu memang tidak seperti yang kita perkirakan. Saya perkirakan di sana kita akan sulit mendapatkan makanan yang halal. Saya juga sulit untuk cari masjid gitu ya. Bahkan di sana kan sedang perang. Sedang perang, betul. Sedang perang ya. Memang ya kalau di masyarakat sih biasa-biasa aja, tapi dalam pembicaraan memang yang mencekam itu dalam pembicaraan. Pembicaraan. Termasuk ketika kami ke sana nggak bisa masuk ke kementerian. Rencananya kan kami diterima di Kementerian Perdagangan, betul, dan Kementerian Perindustrian. Tapi kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena sangat ketat. Ya, sangat ketat. Tidak ada yang berkunjung ke sana mungkin dari Indonesia itu hanya dua kabupaten aja, Kabupaten Garut dan Kota Magelang. Ya, itu pun 2 bulan yang lalu sebelum saya berkunjung ke sana. Jadi Garut ini adalah kabupaten pertama yang berkunjung ke Moskow. Ya, apalagi sekarang kan keadaannya kalau di luar itu ramai kan, perang Rusia Ukraina yang belum berhenti kan, perang seperti itu. Nah, alhamdulillah kan tadinya kami juga diundang oleh asosiasi fashion ya, asosiasi pengusaha yang ada di sana. Kami juga diterima oleh dari atase pendidikan, kemudian juga dari rumah sakit ya, kami juga menyebut kami ya, alhamdulillah, sehingga kemudian juga dari rumah sakit ya, kami juga menyebut kami ya, alhamdulillah, sehingga di sana kita bisa bicara terkait dengan perdagangan, dengan perindustrian. Kita juga bicara pendidikan, bicara kesehatan, ya kita sampaikan, dan alhamdulillah kami juga mengundang kedutaan ya, dan dari Rusia untuk berkunjung juga ke Garut. Ya. Kami mengundang sebenarnya bulan Desember karena ingin dihadiri JPES ya. JPES Garut Festival. Ya. Nah, yang akan berkunjung September itu
kunjungan balasan dulu lah dari wakil duta besar. Ya, antar kedua negara. Kira-kira kunjungan nanti apa berlanjut begitu Bapak tentang rumah sakit juga ini saya tertarik. Kita harapkan semua berlanjut. Berlanjut, ya. Berlanjut. Jadi bukan hanya paling tidak karena dari Rusia kan dulu pernah berkunjung. Iya. Di tahun 1891 ya, Iya, itu iya. Pangeran Nikolai Nikolai dua ya. Nikolai II. Ya, Bapak apa betul luar biasa ya. Nah, itu datang ke Garut Iya. ya. Kemudian diterima oleh Bupati Garut pada waktu itu Ya. ya. Namanya siapa? Wiranata Kusuma ya. Tanudatar. Wiranata Betul. Datar. Kemudian diajak berburu Ya, berburu di Garut di ya. Garut, kemudian diajak berkunjung. Iya. Sehingga beliau mengatakan bahwa mati pun penasaran karena tidak penasaran karena sudah ke Garut. Karena sudah ke Garut. Iya. Dia luar biasa ya, dari Raja Rusia datang ke Garut dan menikmati bagaimana indahnya Garut sampai berburu di Garut. Dan sebenarnya saya ini kunjungan balasan gitu ya. Sebenarnya Bang John ya. ketika mereka dulu ya. 1890, sekarang balasannya 2023 Iya. ya. Lama Jadi, banget memang kunjungan Bapak balasan. mewakili pangeran atau perdana menteri ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya kami juga Mewakili bangga. Bupati Wiranata. Wiratanu Datar. Luar biasa, saya bangga Pak. Sebelum saya nanya Ibu nih satu lagi nih Pak. Kira-kira setelah nanti mereka ke Garut, apa yang mau kita jajakan paling dominan begitu Pak untuk? Nah, makanya kita kemarin juga bertukar pikiran ya. Kemudian juga kira-kira peluang apa yang bisa di bidang ekonomi itu misalkan ya. Di sana itu memang yang dibutuhkan tuh makanan, kopi itu mereka butuh. Kopi. Nah, kopi Cuman Garut kopinya ya. di sana itu saya juga pas minum di sana encer gitu kopinya, beda dengan di kita. Iya. Jadi mungkin kualitas kopinya juga mereka nggak begitu ini yang Iya. laku di sana tuh, yang laku di sana. Iya. Kopi. Kemudian juga pakaian ya. Pakaian ya. Nah, di sana itu kan muslimnya banyak, ada 20 juta. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan mereka sedang kembali ya, tadi hijrah ya. hijrah. Nah. Satu Muharram ya. Oh. Ya mereka kan berubah sekarang. Kemarin kan mereka dikungkung oleh negara karena waktu itu komunis kan. Kemudian sekarang yang menang bukan partai komunis ya, partai nasionalis sekarang. Nasionalis ya. Nah, makanya sekarang mereka bebas ya, berekspresi termasuk menjalankan agama, mereka sekarang lebih terbuka. Iya. Dan kesadaran berislamnya luar biasa. Itu mana saya kira yang ditanyakan oleh Bang John tadi, mana hijrah ya, satu Muharram. Satu Muharram ya. Muharram ya. Ya mudah-mudahan kita doakan, kita dorong mereka untuk terus lebih dekat kepada agamanya, menjalankan agamanya. Jadi peluang bisnis kerudung pun saya kira di sana sudah Iya, karena tadi komunitas populasi muslimnya luar biasa. luar biasa banyak. Iya. Yang terbesar di Eropa itu ternyata muslim terbesar di Eropa itu di Rusia. Di Rusia, iya. Bahkan di sana Putin itu pernah meresmikan masjid seperti miniatur surgawi ya. Ya, saya ke sana. Wah, ya. ke sana. Aduh, Namanya- Bapak nggak ajak saya betul. Namanya Masjid Katedral Moskow. Subhanallah ya Allah, beliau pernah ke sana. Berarti Bapak mewakili saya aja ke sana. Ya, saya mau ke Bang John di sana. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum tanya yang lain ke Ibu nih. Ibu yang terhormat, alhamdulillah Ibu ya. Akhirnya Ibu nyampe juganya di Kampung Panawuan ini. Bagaimana Bu? Ibu ada sumbang saran atau saran sumbang untuk emak-emak nih rumah tangga hijrah yang ideal ini kemana? Apa ke Papua atau ke IKN gitu menurut Ibu? Supaya jadi keluarga sakinah mawadah dan waonah. Mangga Ibu. Kalau ke Papua teh Bang John memang di Papua. Ya, iya. Maksudnya kampung halaman. Mangga Ibu. Mana hijrah? Ya, mana hijrah? Kalau mama, Ya, untuk emak-emak nih, rumah tangga kita membangun peradaban dari rumah tangga dan ini emak-emak yang berperan. Mangga Ibu. maju mundurnya sebuah bangsa itu kan dari keluarga. Dan Subhanallah. ruhnya keluarga itu adalah Emak-emak. ibu, iya, Iya, ibu rumah tangga. iya. Jadi kalaulah kita memaknai hijrah, ya kita harus hijrah ke fitrah kita Fitrah. sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu.
Karena tidak jarang kadang-kadang ketika kita bergaul dengan dunia luar, kadang-kadang fitrah kita itu tergerus dengan ya. opini-opini yang ada di luar. Oh iya, sing karuciwas gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan isu-isu materialistis, ya, Subhanallah, betul, astagfirullah. Hedonisme. Lifestyle. Iya, gaya hidup yang berkembang di kalangan mak-mak. Emak-emak, dan itu menular ke kalangan remaja. Kadang-kadang emak-emak lebih heboh daripada remaja ya. Iya. Betul ya. Jadi, memaknai hijrah itu ya kita hijrah ke fitrah kita sebagai kaum perempuan. Nah, makna fitrah menurut versi ibu bagaimana nih? Saya agak kurang paham. Perempuan itu kan fitrahnya melindungi, mengasihi, menyayangi, ya, mendampingi sebagai mitra atau partner dari laki-laki. Fitrah perempuan kan begitu. Iya. Karena perempuan itu kan ininya Siti Hawa ya. Ya betul. Nabi Adam itu tinggal di surga, dia masih kesepian ketika tidak ada Siti Hawa. Padahal di surga kan? Padahal di surga, iya. Jadi fitrah kita itu mendampingi sebagai partner dari suami, sebagai partner dari kaum laki-laki, iya. Dan menjaga, iya. Menyayangi, mengasihi. Ya itu Pirsawan, pesan moral dari calon ibu negara, amin, ibu negara Garut, amin. Ya kita apresiasi, kita doa, itu sudah doa. Yang terakhir dari ibu, Bu, pesan moral apa sih untuk mama selain tadi fitrahnya harus dikembalikan back to basic gitu, apa pesan moralnya? Pesan yang lain untuk kaum ibu, ya kita harus bisa meningkatkan kualitas keluarga. Kualitas keluarga kita di rumah. Apalagi Garut itu kan terkenal IPM-nya kita masih rendah. Kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, dan daya beli atau ekonomi. Betul. Dan itu juga sangat penting begitu ya, support dari mama ya, sebagai support system dari kepala keluarga ya, dari suami. Dan kalau ketiga modal ini meningkat kualitasnya, ya insya Allah secara keseluruhan bangsa kita juga akan lebih maju. Amin ya robbal alamin. Ya itulah peran emak-emak. Kata rekan saya, Kopi Anan ya, mantan sekjen PBB. Saya kenal baik dengan Kopi Anan, tapi mereka nggak kenal. Membangun seorang perempuan adalah membangun satu generasi, bro. Membangun seorang laki-laki, membangun diri sendiri. Bahkan laki-laki itu kalau udah bentar nyandung, Pak ya. Kayak Bang John. Oke, kita kembali kepada Pak Wakil ini. Yang tadi juga belum selesai. Iya. Yang tadi juga belum selesai. Belum selesai gimana? Itu kan muslim di sana 20 juta. 20 juta. Juga di sana itu. Iya. Penganut Kristennya kan paling banyak. Ortodok. Nah, ortodok itu kan pakai kerudung juga. Iya. Jadi memang fashion di sana ya. Pakaian di sana memang sangat banyak dibutuhkan. Iya. Tapi saingannya juga berat. Kita bersaing dengan Cina kalau di sana. Oh iya. Nah kebetulan Bang John sekarang mereka itu diboikot kan sama Eropa. Jadi yang namanya produk-produk Eropa, Amerika itu nggak ada di sana. Jadi mall itu kosong dari produk-produk itu. Iya. Nah sekarang makanya mereka juga menginginkan produk-produk dari Cina, ya dari India. Dan murah katanya Pak ya? Ya kan dari Cina murah. Nah makanya kalau kita mau bersaing nih Indonesia bisa masuk ke harus bersaing juga. Di kualitas kita bermain. Di kualitas. Gitu. Jadi di bidang itu makanan, pakaian, pendidikan juga mereka membuka diri siap ya kalau jatah negara warga kita. Mahasiswa kita di sana ada 300 per tahun jatahnya. Cuman baru kami 50. Malaysia satu jurusan di kedokteran saja mereka ada 500 mahasiswa. Di kedokteran aja. Iya. Di kita itu semua jurusan hanya 50 orang mahasiswa kita. Berarti kedokterannya berapa ya, Pak ya? Ya di sana kan gini, Bang. Di sana kuliah kan gratis. Wah, iya. Gratis. Jadi kita itu yang 300 gratis, ya. Bahkan untuk makan sama untuk bukan untuk makan ya, untuk rumah ya
ya untuk transport dipenuhi dari mereka. Ya kita mungkin mahasiswa kita ke sana buat makannya lah di sana gitu ya. Buat makannya. Dan sangat terbuka. Mereka baru 50 Pak. Dari Indonesia itu baru 50 orang mahasiswa setahun. Wah. Jadi mudah-mudahan nanti Peluang. dari Garut ada berapa ya yang mau kuliah di sana. Semua jurusan ada. S2 kedokteran, S3 ada. S1, ya? S2, S3 ada. Wah, subhanallah. Ini beliau juga ini Pak Helmi bersama istri sama-sama dari Fakultas Kedokteran Unpad, Bu ya. Ya sama dengan saya, Bu. Saya juga dari FK Unpad, tapi ketika testing nggak lulus gitu. Baik, bersama sekalian, ini luar biasa. Alhamdulillah kita membidik celah peluang ya untuk kemajuan Garut ke depan sehingga Garut juga bisa mendunia. Ini begini, pirsawan, saya sering ngobrol dengan Dr. Helmi ini dan Pak Wakil Bupati mengenai satu pintu, Pak. Ini bisa Bapak jelaskan. Saya sering ngobrol dengan Bapak. Misalnya di situ ada PDAM, di situ ada saluran seluler ya yang banyak perusahaannya, di situ ada listrik. Satu gorong-gorong. Nah, ini beliau juga punya suatu inisiasi. Apakah Pemda yang membangun nanti disewakan atau nanti perusahaan yang membangun kerjasama dengan Pemda? Sehingga kita tidak paburanteng seperti ini begitu loh, bro. Kita kan smart city ya, tapi tiang listrik, kabel listrik kayak sarang laba-laba. Nah itu konsep Bapak dulu. Ya, jadi memang penataan kota ini, ya, kalau nggak oleh pemerintah kan nggak bisa. Jadi kita lah pemerintah. Nah sekarang saya dalam 10 tahun ini dengan Pak Bupati ya itu lebih fokus bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu masuk infrastruktur dasar, kemudian juga hal-hal yang inilah pelayanan kesehatan dasar, pelayanan pendidikan dasar. Ya. Sebenarnya kita tuh tahun 2020, 21, 22, 23 itu merencanakan yang seperti itu, Bang. Iya. Cuman ya Allah berkehendak lain sehingga kita kemarin COVID ya dana yang ada itu semua direfokusin untuk COVID ya, kita COVID. Kan dapat bencana kemarin ya sehingga rencana-rencana kita membangun infrastruktur yang lanjut itu ya terpaksa seperti sekarang ya saya juga bukan nggak ingin jalan semuanya mulus gitu kan. Ya ingin misalkan penataan tadi ya untuk penataan supaya kota terlihat nyaman, bersih. Oh di Moskow jauh lah, sudah begitulah kalau saya kemarin di sana itu. Tidak paburanteng, Pak. Tidak ada paburanteng gitu. Iya. Paburanteng. Ya, kayak sarang laba-laba gitu. Iya. Nah makanya mungkin ya mudah-mudahan lah ke depan. Saya yakin Garut itu bisa sedikit-sedikit. Memang kita PR dasarnya ya memenuhan kebutuhan dasarnya PR-nya banyak gitu, masih panjang. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan Garut nanti makin maju. Oke, yang terakhir Bapak, ini Bapak juga menginisiasi jogging track ya Pak ya. Dan insya Allah tahun ini digarap pembangunannya. Nah saya kecek itu PPTK-nya, kok di pinggiran Cimanuk ada jogging track, apa tidak menyalahi aturan 14 meter dari bantaran sungai? Oh tidak, karena di situ ada tanggul. Pinter aja ngejawab Pak. Tapi itu bisa diterima secara teknis dan itu melibatkan BBWS. Kira-kira selain jogging track yang ada di Taman Cimanuk, Pak, di Taman Maktal itu, ke depannya badai di mana deui? Dan sekaligus juga nih pertanyaannya supaya saya nggak banyak nanya. Unggulan 2023 dan unggulan 2024 pembangunan Garut apa? Jadi gini, kalau kita lihat pembangunan di luar negeri ya, yang namanya aliran sungai itu, ya, itu sering dijadikan sebagai halaman. Halaman. Kalau di kita kan dibelakangin. Dibelakangin. Ya, kalau kita kan rumah kita biasanya menghadap jalan. Betul. Ya, kemudian belakangnya menghadap sungai. Betul. Nah, kalau di luar itu mereka menghadap sungai. Ya. Iya. Jadi sungai itu dipelihara dengan baik, dengan indah. Iya. Nah, di kita ini kenapa bikin jogging track? Karena kan semua di belakangin itu, ya. Nah, makanya kita ingin mengubah paling tidak ya jogging track itu dijadikan, jadi sungai itu dijadikan sebagai ya apa sesuatu yang indah, spot yang indah. Iya. Itu. Jadi, nah ini
kita mikir buat apa, dipakai apa gitu. Memang yang cocok tuh untuk jogging track. Karena memang panjang kan gitu ya. Panjang. Nah, ini juga mungkin kan kita baru sebagian karena anggaran juga tidak banyak kan. Kita sekarang lebih banyak kepada bagaimana meningkatkan kualitas sekolah dengan mengangkat P3K kan gitu. Oh iya, P3K. Kualitas pelayanan dasar kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit dengan kita mengangkat P3K untuk kesehatan juga. Sehingga anggaran lebih banyak tersedot ke arah. Nah, kalau begitu itu program unggulan 2023 ya Pak ya, yang tadi pendidikan kesehatan ya Pak ya. 2024-nya gimana Pak Sida? Sebenarnya untuk 2024 juga ya, seperti pendidikan saja. Ini kan sekarang kita membangun sekolah-sekolah yang membahayakan. Maksudnya Pak yang membahayakan? Jadi sudah bangunannya sudah mau runtuh, ya, sudah jelek, jangan sampai membahayakan anak-anak kita, dibongkar direhab, ya. Nah ternyata 2024 juga masih ada, gitu, masih banyak. Jadi masih kepada pelayanan dasar, ya, masih pelayanan dasar. Nah kesehatan pun sama, ya, kesehatan itu sekarang alhamdulillah sama puskesmas selesai, tapi ternyata masyarakat masih banyak yang belum bisa dilayani oleh puskesmas. Masih banyak. Makanya kita bangun pustu. Nah, pustu-pustu itu kan sekarang kondisinya sudah sangat jelek. Nah, puskesmas bagus, tapi pustu jelek, ya. Nah, ini padahal pustu ini adalah tempat yang sangat bisa dijangkau oleh masyarakat yang jauh. Nah, makanya kita bangun pustu-pustu tahun 2024 itu rencananya sekarang, ya. Sekolah juga tadi tidak ada lagi yang membahayakan. Kemudian tinggal sedikit-sedikit lah nanti yang rehab. Bukan hanya itu, juga sekolah itu kan WC sekolah ya. Iya, kan toilet. Jadi kita masih di hal yang sifatnya dasar. Kemudian juga termasuk jalan. Jalan kita kan karena dana selama Covid itu kan 20, 21, 22 ya, 3 tahun. Ya. Nah ini sekarang juga kita jalan juga masih belum yang selesai. Contoh misalnya 2 ya 3 tahun. Ya. Nah ini sekarang juga kita jalan juga masih belum yang selesai. Contoh misalkan yang ke Ciurip, kita masih bisa bangun 4 kilo dari 7 kilo. Ciurip ya. Banyuwangi juga sekarang dibangun 4 kilo. Itu sisanya kan 5 kilo lagi kan gitu. Nah ini kan selesai. Di 2024 ya. Ya, jadi lebih banyak kita menuntaskan ya. Jadi kita nggak bikin yang baru lah gitu ya. Kita tuntaskan ya hal yang sudah jadi rencana kita 2020 periode kedua ini ya. Tentu dengan anggaran yang ada. Ya baik, pirsawan sekalian, adaan kedengaran ada. Udah di stop dulu. Itu live. Live. Adan dulu. Oh kita adan dulu, kita juga mau siap-siap. Pertanyaannya apa dulu? Oh masalah sampah, ya sebentar. Kita nunggu adan dulu. Kita tunggu adan bro. Kita juga mau siap-siap ke masjid ya. Kita siap-siap sendiri. Tapi sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan nih. Diminum Pak, enggak? Udah. Kopinya udah? Mana kopinya? Pesanan kopinya? Keburu dingin. Oh, saya? Oh. Nah, saya kopi Garut. Memesep. Silakan Pak Ustadz, apa pertanyaannya? Ini dari Kang Edet. Gimana terkait Garut sekarang masih banyak sampah? Ya, terkait Garut, bagaimana sekarang masih banyak sampah. Tadi beliau sudah panjang lebar mengenai prioritas pembangunan fisik.
Nah, kemungkinan sampah juga lagi dibenahi, tapi lebih jelasnya supaya saya nggak kobe, ini silakan Pak. Jadi kan gini, sampah itu bisa kita bagi. Pertama adalah di tingkat rumah tangga. Di tingkat rumah tangga. Kemudian sampah itu bisa kita bagi. Pertama adalah di tingkat rumah tangga. Di tingkat rumah tangga. Kemudian ada TPS, ya. Iya. Tempat pembuangan sementara. Sementara. Ada juga TPA. Iya. Ini kan ini harus nyambung lah gitu ya, satu lingkaran. Nah untuk TPA ini, ya kemarin memang saya mohon maaf kepada masyarakat ada kebakaran ya, sehingga sampah tidak bisa terangkut. Betul. Ke TPA, sehingga banyak di TPS gitu. Jadi saya mohon maaf karena kemarin ada kita mudah-mudahan ketidaksengajaan lah gitu ya, sehingga terjadi kebakaran. Iya. Nah kami juga mendapatkan dari masyarakat ya terkait dengan asap itu kami sudah selesaikan lah itu ya, dengan kalau ada hal yang mengganggu kesehatan dari dinas kesehatan sudah siap pada waktu itu. Dan untuk TPA ini kan ada beberapa yang kita lakukan. Pertama adalah kita memanfaatkan tempat pembuangan air yang punya provinsi. Pembuangan air kita manfaatkan yang punya provinsi. Tapi ternyata MOU-nya sampai hari ini kan tidak pernah sepakat antara kabupaten dengan provinsi. Sehingga kemudian juga provinsi juga ya terus mundur-mundur ya. Mundur ya. Kita belum ada kesepakatan, kemudian mundur. Kemudian yang kedua, kita juga beberapa kali ada pihak ketiga yang siap membangun TPA. Ya. Sehingga TPA ini bisa digunakan, bisa bernilai ekonomi gitu. Nah yang ketiga, yang kita lakukan di TPA itu yang terkait dengan kita membuat juga menyiapkan sanitary landfill. Walaupun baru satu lokasi ya. Landfill gitu. Itu Pak ya istilahnya. Memang kalau yang paling bagus itu kan sebenarnya di sanitary landfill. Tapi perlu tanah yang luas kalau sanitary landfill. Kita baru satu kalau tidak salah ya yang itu. Itu untuk TPA. Kemudian juga untuk TPS, ya TPS juga kita cari-cari yang memang bisa ya, tempat ini agak susah. Masih TPS, diupayakan ya Pak. TPS itu kan di kota ya, TPS itu sementara yang ada itu kan sekarang ada. Tapi ada juga banyak masyarakat tidak setuju. Masyarakat nggak mau ada TPS dekat di depan dekat tempat tinggalnya. Tapi memang kan kita perlu TPS, ini juga problem. Ya. Nah makanya di TPS ini kalau bisa itu sudah dipilah gitu ya, sudah selesai dipilah di tingkat rumah tangga. Maka di tingkat rumah tangga pun sebenarnya itulah sangat penting. Nah disinilah perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kerjasama pemerintah dan masyarakat. Karena kan di tingkat rumah tangga itu sebenarnya masih banyak sampah yang tidak usah dibuang ke TPS TPA. Masih banyak yang bisa kita bahkan di tingkat rumah tangga bisa diwujudkan sampah menjadi berkah Pak. Nah itu itu maksud saya, betul. Ya, jadi, tujuannya sampah menjadi berkah. Sampah menjadi berkah. Ya bisa dipilah kan gitu kan. Ya. Itu. Ya ini ada kopi Pak, yang tadi mah kopi paste. Nah ini kopi betulan. Ini kopi Garut ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi kopi paste, nah ini kopi betulan. Ini ibu. Iya. Ini kopi Garut tuh paling banyak disukai itu di luar ya. Seblak dan sebloknya dikesinikan. Tadi mohon izin kopi paste, saya kopi betulan. Itulah barangkali masalah sampah. Intinya bagaimana sampah ini menjadi berkah. Sampah menjadi berkah. Terima kasih Pak Wakil sambil ngopi. Ini ada kesimpulan juga terakhir kembali ke Ibu Negara ini. Nah. Ini Bu ada seblak tapi bukan seblok. Nah mungkin Ibu bisa sedikit mengomentari produk-produk lokal ini. Ini sambal Mang Oprek, dapur Mang Oprek. Ini untuk subsidi para santri Bu, karena santri di sini gratis di Kobong. Jadi kita membangun perekonomian kemandirian santri sekaligus membangun peradaban. Oh ini masih jalan rumah makannya masih? Masih Pak, Bapak bisa pesen. Jadi harus pesan dulu atau bisa langsung ke sini? Bisa langsung Pak ya. Silakan bagaimana makanan yang sehat Bu? Ini makanan yang sehat bagi masyarakat ya, higienis dan bersih. Sebelum berbicara makanan sehat, kemarin saya baca seblak itu sekarang dijadikan apa ya, aset bangsa non apa ya?
Non migas. Ya, non migas betul. Jadi kalau tidak salah seblak ini sekarang jadi bukan dihak paten kan ya, jadi aset yang terdaftar di negara ya, yang berasal dari Jawa Barat. Iya Bu, kalau tidak salah berarti betul Bu ya. Iya, iya, iya. Sebelum berbicara tentang makanan sehat, karena makanan sehat itu kan harus memenuhi kaidah B2SA. Nah, kaidah B2SA. B2SA itu beragam, bergizi, bergizi, seimbang, aman, dan halal juga terjangkau Bu ya. Iya. Iya. Kalau ini beragamnya ya mungkin di sini ada kerupuk, makaroni, iya. Tahu, karbohidrat semua. Ada tahu. Ada tahu proteinnya sedikit tapi terus garing. Terus garing mohon. Jadi protein mohon. Ya nanti tahunya ditambah lagi bro. Jadi ini harus dicampur dengan yang lain. Yang lain tapi siap. Mungkin Bang John ada hal lain selain B2SA. Iya. Maka seblak itu bisa jadi sehat. Bisa karena jadi ibu-ibu suka bahagia kalau makan seblak. Iya. Mama tanpa seblak nggak bahagia bro. Ya. Jadi bukan B2SA-nya, mungkin rasa bahagianya. Iya. Kemudian kalau ini sambalnya Bu sudah lengkap yang tadi Ibu katakan. Iya. Sambal itu memang selain bahagia dia juga mengandung banyak vitamin C ya. Vitamin C. Nah, di sini ada dengan C, cabe. Iya. Cengeng. Cabe. Kan vitamin C betul lah. Iya. Dan orang Indonesia, apalagi orang Sunda, kalau makan tanpa sambal itu kayaknya ada hal yang iya. Sambal itu kan mencegah demensia. Mencegah demensia. Iya, saya juga ini mudah lagi gigi aja baru tumbuh Pak sekarang gara-gara makan sambal gigi aja baru tumbuh ya, mudah lagi. Gitu ya. Baik, ada tambahan lagi Pak Wakil? Cukup ya, kita mau sholat kita. Ya, kita mau sholat cukup. Kita ngobrol bareng atau ngopi bareng Abah John nanti akan berlanjut insya Allah. Terima kasih atas atensi Anda. Kita bangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif sesuai dengan saran beliau ya. Jangan lupa minum kopi. Jangan lupa minum kopi. Kopinya di Delawi. Kopi di Delawi itu. Tapi kan beliau juga sama menyarankan pagi-pagi sebelum kopi minum air putih. Ya, bahkan kata beliau juga sama dengan kata dokter kepala dirut rumah sakit. Kopi 1 gelas ini diimbangi dengan 3 gelas air putih, Pak ya. Nah, kalau saya minum 1 ember kopi gimana, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.